Ya, karena selalu ada pejuang di satu sisi dan penikmat di sisi lain. Dalam perspektif bahwa kadang-kadang orang yang duduk pada otoritas itu mereka-mereka yang sebenarnya tidak mengalami gitu, proses berjuang, dan kemudian terjadi internalisasi tentang value dari perjuangan itu sendiri dan jiwa dari perjuangan itu sendiri. Saya termasuk bahwa keseluruhan rezim Jokowi itu sebenarnya, kalau kita bisa mau jujur, sebenarnya rezim SBY, rezim Jokowi itu ini menghabiskan waktu kita 20 tahun. Dengan segala maaf, memang meskipun Pak SBY mengalami reformasi dan dia dianggap sebagai jenderal yang berpikir pada waktu itu, dan dia memang diantara yang jenderal yang cerdas dan kuat membela reformasi, tapi keseluruhan talentanya untuk mengelola kompleksitas demokrasi itu memang masih kurang menurut saya. Dan oleh sebab itu saya percaya leadership yang akan memimpin Indonesia dan betul-betul berjodoh dengan demokrasi kita adalah orang-orang yang pernah ada garis darahnya itu di dalam perjuangan menemukan jiwa bangsanya dan menemukan reformasi itu dalam perjalanan gitu. Ini generasi yang saya percaya kalau mereka ini yang mimpin dan jaringan generasi ini yang mimpin, keadaan akan jauh lebih baik. Karena talentanya di dalam mengelola situasi itu, mereka itu sudah native sebagai demokrasi. Kalau kita mengutip teori Pak Anies Mata tentang native demokrasi, kemudian citizen demokrasi, dan kemudian migran demokrasi, kira-kira begitulah. Yang diperlukan itu adalah native demokrasi. Orang yang di dalam jiwanya itu hidup nilai-nilai egalitarianisme, anti-feodalisme. Dan saya ingin memberikan garis besar pada feodalisme itu, karena itu yang berat. Kalau saya lihat kelakuan menteri-menteri dan pejabat-pejabat di sekitar pemerintah itu feodal. Sama juga di sekitar partai politik itu feodal semua itu. Kalau sudah bilang di telepon ketum, apa itu ketum itu? Kalian nih partai politik tidak relevan kalau tidak ada suara rakyat sama kalian. Partai politik tuh begitu berdiri nggak ada apa-apanya, itu private entity. Tapi begitu rakyat taruh roh pada pejabat publik yang diangkat, barulah partai politik itu relevan. Dan jangan kemudian dikangkangi seolah-olah menjadi milik partai politik. Itu tidak boleh. Itu feodalisme yang saya maksud, dan itu yang harus kita lawan. Saya menulis buku putih itu ya, tebal sekali Mas Matnur, itu untuk mewanti-wanti bahwa partai politik ini tidak boleh mencuri kedaulatan rakyat itu untuk menjadi milik mereka sendiri, dan setelah itu mereka tinggalkan kepentingan masyarakat. Mana partai politik sekarang yang masih berdiri pada azas egalitarianisme dan demokrasi? Adalah, saya nggak usah sebut juga namanya, saya juga tidak mau ada partai politik yang tertuduh. Tapi bahwa misalnya DPR kita kemudian dikangkangi oleh ketum, itulah yang terjadi. Ya makanya kalau Anda melihat Misbakun itu kan satu elemen yang unik, karena dia tumbuh sebagai native demokrasi. Dalam dirinya itu ada jiwa demokrasi dan seorang fighter. Dulu saya ngajak dia masuk ke PKS, cuman feodalisme di PKS itu terus-menerus ngehajar dia, ya kan? Ya akhirnya dia minta ke saya, bilang, "Bang, ini saya nggak bisa begini, mau masuk Golkar." Saya bilang, "Anda dimanapun Anda fighter." Makanya kalau Golkar itu mau larang-larang Misbakun tuh, Misbakun ini ke partai manapun jadi dia, ya kan? Karena dia jiwanya tuh jiwa fighter. Dia cocok dengan demokrasi. Tapi saya sarankan Misbakun jangan jadi anggota DPR lagi, jadi eksekutif. Sebab anggota DPR itu kan cuma teriak-teriak, ya kan? Yang real itu kan di eksekutif, ya kan? Pelangap-pelongo, teken-teken, keluar triliunan dari mejanya itu. Anggota DPR apa? Dapat cuma 50 juta sebulan, itu pun teriak-teriak nggak didengar gitu loh. Nah ini menyimpang sedikit Mas Matnur. Nah, jadi itu yang mesti kita lawan tadi, soal jiwa kita. Nah, maka saya terus terang, saya dengan segala maaf ya, banyak ini kita harus merevisi cara kita berpikir. Masih banyak cara berpikir orang Indonesia itu tidak bisa lepas dari konsepsi orang kuat, konsepsi negara kuat, konsepsi bahwa yang sedikit itu pasti lebih hebat daripada yang banyak.
konsepsi pemimpin lebih tinggi, konsepsi bahwa kalau orang itu sudah menjabat lalu seolah-olah dia memonopoli kebenaran. Ini feodalisme yang kita lawan, nggak boleh lagi begitu. Tradisi ini kita harus jadikan seperti konsep dalam agama itu, bahwa manusia itu sama di depan Tuhan itu. Itu konsepsi modern. Makanya kalau ada orang yang memakai agama sebagai bahan feodalisme, itu ngawur itu, ya kan? Agama adalah pembebasan. Agama itu yang menyeret manusia untuk membebaskan diri dari penyembahan kepada selain Tuhan. Itu artinya agama adalah pembebasan. Nah, itulah sebabnya kita ini jangan terpukau, kemudian nggak boleh dikritik, apalagi setelah dia dalam perspektif cara saya melihat manusia ini sama saja manusia ini. Ya, kalau ada manusia yang mulia itu, dia adalah nabi, dan nabi itu telah diakhiri oleh Tuhan 1500 tahun yang lalu. Sekarang ini manusia sama saja. Kita bersahabat, kita berteman, ya. Nabi saja yang dapat wahyu dari Tuhan itu memanggil orang-orang di sekitarnya dengan sahabat. Tidak ada feodalisme. Nabi itu kalau masuk ruangan, ada sahabatnya yang berdiri, dia marah. Apakah kamu akan mengistimewakanku sebagaimana orang dahulu mengistimewakan pemimpin mereka? Nggak mau. Kekasih Tuhan itu seperti itu. Nah, jadi feodalisme ini merangsek ke dalam negara, juga merangsek ke dalam agama. Karena itulah pembebasan ini harus kita rayakan dalam tradisi kita reformasi itu. Karena kita ingin membangun manusia yang dikelola oleh kita-kita, bukan oleh supreme, bukan oleh orang hebat gitu loh. Ini yang kita mesti kelola sekarang. Nah,